Pemirsa, salah satu berita viral adalah telegram atau surat perintah dari Panglima TNI yang disampaikan kepada Kasat memerintahkan Panglima Kodam untuk membackup pengamanan kejaksaan, baik kejaksaan negeri maupun kejaksaan tinggi di seluruh Indonesia. Bisa dibayangkan, kejaksaan negeri dikawal oleh satu regu sekitar 10 personil dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur. Begitu juga kejaksaan tinggi dikawal oleh satu peleton, artinya berjumlah 30 orang dari satuan tempur maupun satuan bantuan tempur. Ada apa ini sesungguhnya? Tentu publik melihat apakah ada kegentingan memaksa sehingga Panglima TNI sebagai personil yang memiliki kewenangan penggunaan kekuatan untuk pengerahan pasukan memerintahkan Kasat untuk membackup kejaksaan. Kalau saja Kejaksaan Negeri satu regu, Kejaksaan Tinggi satu peleton, maka Kejaksaan Agung kira-kira satu kompi, sekitar 100 orang. Ada apa ini sebenarnya? Saya tentu membacanya berarti ada situasi yang tidak terbiasa. Apalagi memang beberapa waktu yang lalu, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus itu dimonitor terus, dikuntit istilah anak-anak sekarang. Oleh siapa? Oleh aparat kepolisian. Tidak bisa lagi disebut oknum, karena kemudian penguntitan atau pengintelan terhadap Jampitsus itu dilakukan cukup banyak dan beberapa ditangkap oleh personil Angkatan Laut yang menjaga, mengamankan Jampitsus. Ada apa? Jangan lupa, dalam Undang-Undang Kejaksaan Agung juga ada yang namanya Jampitmil, Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Kemudian di bawahnya Kejaksaan Tinggi ada Asisten Pidana Militer. Dan di Kejaksaan Negeri ada semacam Kasih Pidana Militer. Nah, ini sudah tertuang di dalam Undang-Undang Kejaksaan Agung. Belum lagi di Undang-Undang TNI yang baru direvisi itu, di dalam operasi militer selain perang, ada penempatan militer aktif di jabatan sipil, termasuk di Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Mahkamah Agung Kamar Militer dan Kejaksaan Agung Pidana Militer. Nah, inilah yang kemudian menjadi sorotan. Tentu, selain di dalam operasi militer selain perang, ada Memorandum of Understanding. Kesepakatan atau kesepahaman antara dua institusi alat negara, Kejaksaan Agung dengan Mabes TNI. Nah, maka muncul semacam surat untuk menugaskan TNI membantu pengamanan di wilayah kejaksaan, dari Kejaksaan Agung hingga Kejaksaan Negeri. Ada apa? Mengapa juga bukan Memorandum of Understanding antara kejaksaan dengan kepolisian? Artinya memang sudah ada keamanan yang melebihi keamanan ketertiban masyarakat, bukan hanya sekedar keamanan masyarakat atau Kamtibmas. Berarti kalau melibatkan militer dalam hal ini, maka kemungkinan ada persoalan keamanan dalam negeri, keamanan nasional, atau bahkan keamanan negara. Di dalam telegram Kasat
ditujukan kepada Panglima Kodam sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Panglima TNI kepada Kasat, ini ditindaklanjuti dengan pengamanan terbuka melalui apa? Surat ditandatangani oleh asisten operasi Kasat, bukan asisten intelijen. Berarti bukan pengamanan tertutup, ada apa? Nah, saya membacanya begini, jangan-jangan ada rencana besar dari Presiden Prabowo Subianto yang kemudian memerintahkan Panglima TNI dan Kasat untuk menjaga kejaksaan sebagai objek vital nasional. Ada apa? Apakah ada operasi besar-besaran untuk menopang atau kemudian untuk menjaga agar tidak ada yang melakukan sabotase di dalam penegakan hukum kasus korupsi, atau ada hal lain, misalnya setelah ramai permintaan, usulan, saran dari Forum Purnawirawan yang meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bin Jokowi, putra dari mantan Presiden Jokowi, untuk mundur dari posisi Wakil Presiden, bisa saja ada serangan balik dalam bidang hukum. Karena itu Prabowo barangkali lebih percaya kepada TNI dan Kejaksaan Agung untuk penegakan hukum, terutama mengawal demokrasi, dan bukan kepada KPK maupun kepolisian. Karena publik juga sudah melihat bahwa tim seleksi untuk mencari komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi yang seharusnya dilakukan di era presiden baru, yaitu Presiden Prabowo, malah sudah disabotase, dalam tanda petik, diambil alih oleh Presiden Jokowi. Dia memaksa, dalam tanda petik, diselenggarakan seleksi untuk membentuk komisioner KPK. Tentu tidak salah juga asumsi publik mengartikan KPK masih di bawah kendali Presiden yang lama, Jokowi. Begitu juga kepolisian. Tudingan terutama dari PDIP bahwa institusi ini sudah semacam partai coklat. Bagaimana operasi-operasi yang dilakukan di Sumatera Utara, di Jawa Tengah, Jawa Timur, di mana posisi kepolisian diduga tidak netral dalam pemilu kada dan pemilu presiden, ini juga tentu bisa jadi membuat Prabowo tidak nyaman dengan kepolisian. Apalagi Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, sudah hampir 4,5 tahun jadi Kapolri sejak era Presiden Jokowi, dan pengangkatannya juga kontroversi karena melampaui 3 atau 4 angkatan senior di atasnya. Maka bisa jadi ini Prabowo sedang membangun kekuatan baru, mengandalkan Kejaksaan Agung dan TNI untuk membackup program-programnya. Apalagi saat ini jelas ada pertarungan terselubung kewenangan untuk penyelidikan dan penyidikan. Ada dugaan bahwa polisi ingin menjadi koordinator atau semacam penyidik utama di dalam banyak kasus penyidikan. KUHP sedang dibahas, revisi Kejaksaan Agung dan revisi Undang-Undang Kejaksaan Agung dan revisi Undang-Undang
kepolisian, di mana benturan dua institusi ini juga sudah ditangkap, sudah dilihat oleh publik. Jadi ini bukan sekadar bahwa TNI diminta untuk menjaga Kejaksaan Agung, tapi lebih dari itu. Jumlahnya pun tidak main-main. Kalau dihitung, hampir sekitar 6.000 personil TNI, terutama Angkatan Darat, yang dilibatkan untuk menjaga Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Agung di seluruh Indonesia. 6.000 artinya sama dengan 2 resimen atau 2 brigade. Ini sebuah pengerahan yang cukup banyak. Dan tentu ada misi yang nanti akan kita lihat. Kalau misinya untuk pemberantasan korupsi, apapun jika ada prosedur yang barangkali agak kurang tertib, mungkin publik akan tutup mata. Yang penting korupsi bisa ditindak. Saya kira tidak perlu main-main lagi. Presiden Prabowo umumkan saja bahwa Indonesia darurat korupsi, sehingga butuh pengamanan dari militer terhadap aparat Kejaksaan Agung di seluruh Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam anti korupsi.